Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sendra Putra. Di SMK PGRI Sukantan ini mengajar di pelajaran produktif OTKP dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Adapun mata pelajaran yang saya berikan di kelas 10 OTKP ini adalah mata pelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum. Untuk materi hari ini yang akan saya berikan yaitu tentang mata pelajaran ekonomi bisnis, di mana ekonomi bisnis ini termasuk ke dalam kategori C1. Artinya mata pelajaran ekonomi bisnis hanya disampaikan di kelas 10 semester 1 dan semester kedua. Dalam pelajaran ekonomi bisnis ini ada 10 kompetensi dasar yang akan disampaikan, di mana kompetensi dasar 3.1 sampai kompetensi dasar 3.6 diberikan di semester 1 atau semester ganjil, dan kompetensi dasar 3.6 sampai 3.7 sampai 3.10 disampaikan nanti di kelas di semester yang kedua atau semester genap. Baik, kita ke materi yang pertama dalam mata pelajaran ekonomi bisnis ini adalah tentang masalah ekonomi. Apa yang terbesit di pikiran Anda saat mendengar tentang masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang ada sejak dahulu kala, yang dihadapi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun masalah itu bertambah rumit sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan keadaan dan perkembangan peradaban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin maju zaman, semakin kompleks pula permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Meskipun demikian, bagaimana suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai masalah ekonomi? Apa saja dan bentuk dari permasalahan ekonomi? Bagaimana solusi untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi manusia? Anda akan menemukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Yang pertama atau bab yang pertama adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini akan terbagi menjadi 3 poin, yaitu tentang inti masalah ekonomi, permasalahan pokok ekonomi, dan solusi terhadap masalah ekonomi. Baik, untuk materi yang pertama dari masalah ekonomi ini adalah inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang dibahas pada bab ini adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka tanpa terkecuali. Masalahnya adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Inti masalah ekonomi ini berhubungan dengan kelangkaan. Semua manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, pasti akan menghadapi masalah kelangkaan.
Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tentang materi permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik dan menurut ekonomi modern. Kita bahas satu persatu. Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Masalah ekonomi menurut ekonomi klasik adalah kegiatan yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama. Jika produksi tidak berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana dan keadaan, maka barang dan jasa tidak akan tersedia. Oleh sebab itu, keberlangsungan produksi atau kegiatan yang menghasilkan ini menjadi masalah utama yang harus dihadapi jika masyarakat ingin menjadi makmur. Kegiatan produksi ini menyangkut kegiatan menyediakan bahan baku, bahan penolong, pemanfaatan tenaga kerja, pengaturan teknik produksi, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Kegiatan konsumsi tidak akan berlangsung dengan baik jika kegiatan distribusi terganggu. Oleh karena itu, kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tepat, baik dari segi waktu maupun dari segi pembiayaan. Bisa saja kegiatan distribusi tepat waktu, tetapi pemindahan barang memerlukan biaya yang sangat mahal. Demikian juga bisa saja biaya pemindahan barang murah tetapi tidak tepat waktu. Dua masalah distribusi yang seperti demikian tentu harus dihindari. Permasalahan yang ketiga, yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Kegiatan konsumsi tentu memerlukan taktik dan strategi. Pasalnya, ada beberapa sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi akan habis pada suatu waktu dan memicu kelangkaan. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa langkah alternatif dalam konsumsi barang dan jasa. Penerapan langkah alternatif dalam kegiatan konsumsi tidak hanya terbatas pada konsumsi sumber daya, tetapi juga uang dan barang-barang lainnya. Sebagai contoh, penggunaan sejumlah uang bagi orang-orang yang memiliki rumah dan kendaraan. Orang tersebut harus dapat mengkalkulasikan dan menghitung mana yang lebih menguntungkan, memiliki rumah atau memiliki kendaraan. Memiliki mobil dapat memperlancar transportasi, tetapi memerlukan banyak biaya, seperti biaya bahan bakar, perawatan, tempat parkir, dan penyusutan atau penurunan harga mobil setiap tahunnya. Sementara itu, jika memiliki rumah, manfaatnya cukup banyak. Misalnya, tidak perlu membayar sewa. Kegiatan sehari-hari dapat lebih terarah dan harganya akan naik secara terus-menerus jika suatu saat dijual. Itu ada 3 poin tentang masalah ekonomi menurut ekonomi klasik. Kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu masalah ekonomi menurut ekonomi modern. Menurut ekonomi modern, masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya.
serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah barang yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Persoalan ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya memerlukan pemikiran yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi, serta pengalokasian sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Misalnya makanan, pakaian, mesin industri, atau sarana transportasi. Sangat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang diinginkan. Setelah menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, masyarakat juga harus memutuskan berapa besar jumlah barang yang diproduksi. Dengan demikian, biaya dan sumber daya yang dialokasikan sebagai produksi dapat ditentukan. Keputusan mengenai barang yang akan diproduksi harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam pengalokasian dana pembangunan, terutama dalam memproduksi barang-barang, kita harus dapat menjelaskan alasan barang tersebut diproduksi. Jika sudah memutuskan jenis barang apa yang diproduksi, tantangan selanjutnya adalah menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Keputusan terkait jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem ekonomi negara yang bersangkutan. Yang kedua, masalah ekonomi menurut ekonomi modern yaitu bagaimana memproduksinya. Masalah produksi juga meliputi teknologi atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang, termasuk jumlah tenaga kerja serta jenis mesin dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Produksi padat karya banyak menggunakan tenaga kerja, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan produksi padat modal, yang menjadi masalah adalah dari mana modal diperoleh. Masalah kedua yang harus ditangani adalah cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil dan berdaya guna. Hal yang berhubungan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain itu, ada 3 pertanyaan terkait dengan masalah ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bagaimana mencegah penggunaan sumber daya yang tidak diinginkan masyarakat. Contohnya, jika perekonomian telah memutuskan untuk hanya memproduksi kain dan tepung roti, harus dijamin berapa faktor-faktor produksi atau sumber daya hanya memproduksi kain dan tepung roti, bukan barang-barang lainnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mendapatkan sumber daya yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya sangat diperlukan, karena setiap komoditas dapat diproduksi lebih dari satu metode. Setiap metode memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Mekanisasi atau peningkatan teknologi meningkatkan kualitas serta kuantitas,
tapi metode ini dapat menyembuhkan masalah pengangguran. Selain itu, pemilihan mesin produksi juga dapat menimbulkan masalah tersendiri. Contohnya dalam produksi kain, penggunaan mesin mana yang paling tepat dalam menjaga kualitas kain? Apakah mesin tenun tradisional atau mesin modern? Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi modern yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Persoalan di sini adalah siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran pendapatan dan kondisi masyarakat. Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi bergantung pada persaingan. Jadi distribusi bergantung pada mekanisme pasar. Sementara itu pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah. Nah, itu materi-materi dari pelajaran ekonomi bisnis di bab yang pertama yaitu masalah ekonomi. Mudah-mudahan materi ini bisa diikuti dengan baik supaya kalian bisa menguasai tentang materi yang sudah saya berikan di pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan berikutnya yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang solusi terhadap masalah ekonomi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.